Halo Sobat Telset, selamat datang di sesi review paling jujur, panjang, dan mungkin sedikit menyakitkan hati bagi sebagian brand. Di pasar smartphone yang makin ramai, setiap brand berlomba mencari jualan utama. Ada yang menjual performa gaming, ada yang menjual desain tipis, ada juga yang menjual harga murah dengan spek tinggi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang dari namanya aja udah ambisius. Dalam review Realme 16 Pro 5G kali ini, terasa jelas bahwa Realme memilih satu panggung utama buat HP ini, yaitu kamera 200 megapiksel. Realme 16 Pro 5G bukan sekedar upgrade tahunan, ia membawa kolaborasi desain dengan Naoto Fukusawa, baterai 7000 mAh yang nyaris seperti powerbank elegan, serta layar AMOLED 144Hz. Di atas kertas, kombinasi ini terdengar seperti paket komplit. Tapi seperti biasa, angka besar belum tentu berarti pengalaman besar. Jadi setelah digunakan dalam keseharian, dipakai kerja, foto-foto, gaming, sampai nonton serial tengah malam, apakah Realme 16 Pro 5G benar-benar pro atau hanya jago presentasi? Mari kita bahas dengan kepala dingin, hati netral, dan sedikit humor biar nggak terlalu tegang. Hal pertama yang terasa dari Realme 16 Pro 5G ini adalah kesan dewasa. Kolaborasi dengan Naoto Fukusawa menghadirkan pendekatan minimalis yang tidak berisik secara virtual. Varian Pebble Grey dan Orchid Purple yang ini tampil dengan tekstur velvet matte dual tone yang lembut disentuh. Hampir seperti casing premium bawaan tanpa perlu tambahan. Dimensinya 162,6 x 77,6 x 7,75 mili dengan bobot 192 gram. Untuk baterai 7000 mAh ini tergolong ramping saat digenggam. Distribusi beratnya cukup seimbang dan tidak terasa seperti bawa batu bata yang pinter. Frame-nya juga datar, membuat grip lebih mantap, walau untuk pengguna yang bertangan kecil ukuran 6,78 inci ini terasa ambisius. Sekarang kita ke bagian gilanya. Yang menarik, Realme membekali sertifikat IP66, IP68, hingga IP69K. Artinya bukan cuma tahan cipratan, tapi juga semprotan air bertekanan tinggi. Secara realistis, mungkin jarang ada orang yang menyemprot HP dengan tekanan 8-10 MPa. Tapi mengetahui bahwa perangkat ini bisa bertahan, tentu aja memberi rasa aman yang ekstra. Tapi meski begitu, material frame-nya masih berbasis plastik, jadi sensasi flagship feel belum sepenuhnya maksimal. Mewah di bagian belakang, tapi pas dipegang pinggirnya, kembali ke realitanya, yaitu ini adalah HP mid-range. Sekarang soal visual. HP ini pakai panel AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 2772 x 1272 piksel. Langsung memberikan kesan tajam dan imersif. Warnanya terlihat hidup berkat dukungan 10-bit color depth dan 100% DCI P3. Untuk scrolling media sosial, menonton YouTube, hingga editing foto, layar ini terasa memanjakan mata tanpa terlihat berlebihan. Refresh rate yang sampai 144Hz juga membuat pergerakan terasa sangat halus. Selain itu, animasi UI juga berjalan lancar dan respon sentuhan terasa cepat dengan sampling rate yang 240Hz. Dalam penggunaan sehari-hari, permintaan antar aplikasi terasa ringan dan fluid, seperti HP yang tidak pernah kelelahan. Soal terang-terangan, HP ini punya kecerahan normal di 1000 nits dan tingkat HBM 1400 nits. Sudah cukup untuk penggunaan luar ruangan. Terus juga, klaim peak brightness ekstrim memang lebih terdengar dramatis di atas panggung peluncuran. Tetapi dalam prakteknya, layar HP ini tetap nyaman di bawah matahari. Jadi marketing nggak usah lebay deh, kekurangannya mungkin hanya pada ukuran besar yang membuat penggunaan satu tangan menjadi latihan jari gratis. Alhasil, jempol lo mungkin butuh nge-gym kalau mau bales chat pakai satu tangan di Realme 16 Pro ini. Masuk ke dapur pacu, Realme 16 Pro 5G ditenagai Dimensity 7300 Max berbasis fabrikasi 4 nanometer. Penggunaan chipset ini menunjukkan bahwa perangkat ini tidak main-main di kelas menengah. Dalam penggunaan nyata, performanya terasa stabil, bukan tipe yang heboh di awal, lalu ngos-ngosan di belakang. Multitasking bisa berjalan lancar, membuka aplikasi berat relatif cepat, dan main game-game populer juga terasa cukup oke dengan grafis yang tinggi tanpa ada drama frame drop. Selain itu, ada fitur GT Boost yang membantu menjaga kestabilan frame rate sekaligus mengontrol suhu HP ini melalui sistem pendingin Airflow Vapor Chamber. HP-nya tetap cool kayak attitude lo pas ketemu mantan. Namun mari realistis, ini bukan chipset kelas flagship. Untuk game berat dengan settingan mentok rata kanan tetap ada batasan.
GPU Mali G615 masih mumpuni, tapi bukan untuk mereka yang ingin rata kanan sambil live streaming. Untuk penggunaan kasual, performanya sudah lebih dari cukup dan terasa konsisten. Intinya sadar diri aja sih sama harga. Kita lanjut ke bagian utamanya atau bintang utama dari Realme 16 Pro 5G, yaitu kamera 200 megapiksel. Kamera 200 megapikselnya pakai sensor Samsung HP5 berukuran 1/1,56 inci dengan aperture f1.8 dan Super IOS yang memberikan hasil foto yang detailnya serius. Di kondisi cahaya cukup, hasilnya tajam dengan dynamic range luas dan warna yang ala-ala Realme, warnanya agak gonjreng gitu. Terus juga fitur Golden Focal Portrait menghadirkan rentang 1-4 kali untuk portrait atau kamera ya bokeh-bokeh gitu ya, portrait mode. Walau zoom ini berbasis crop digital dari sensor utama, kualitasnya masih terjaga hingga sekitar zoom di 3,5. Efek bokehnya juga terlihat rapi, pemisahan subjek cukup presisi, bahkan di area rambut yang biasanya jadi musuh utama mode portrait, ini masih masuk kategori oke. Dalam kondisi low light, OIS-nya bekerja efektif menjaga ketajaman, noise terkendali, dan detailnya masih tetap terjaga dengan baik untuk kelasnya. Soal perekaman video, HP ini udah ngedukung perekaman 4K 30fps dengan stabilisasi yang cukup stabil. Tapi mari kita bahas kerupuk di paket ini. Kamera ultrawide 8 megapiksel yang terasa standar dan lebih sebagai pelengkap, sementara kamera depannya 50 megapiksel cukup solid untuk selfie yang detail. Perlu digarisbawahi bahwa 200 megapiksel memang besar, tapi tetap butuh cahaya bagus untuk supaya hasil yang benar-benar wow. Kalau gelap-gelapan megapikselnya gede, nggak bakal nolong banyak. Di bagian baterai, ada baterai 7000 mAh Titan baterai yang jadi pernyataan serius bahwa Realme ingin pengguna lupa di mana mereka meletakkan charger. Dalam penggunaan normal, HP ini bisa digunakan seharian atau ya sampai 2 hari lah. Bahkan penggunaan intensif pun jarang membuatnya kehabisan daya sebelum malam. Efisiensi chipset 4 nanometer membantu konsumsi daya tetap stabil. Gaming panjang, streaming, hingga navigasi GPS tidak langsung membuat baterainya panik. Ini tipe HP yang bisa diajak kerja lembur tanpa drama low baterai 10%. Pengisian dayanya udah 80 watt, memang bukan yang paling cepat di dunia atau di kelasnya. Tapi untuk kapasitas sebesar ini, waktu pengisian tetap tergolong masuk akal. Selain itu, wireless charging juga nggak tersedia di HP ini. Namun, di segmen ini masih bisa dimaklumi. Secara keseluruhan, baterainya adalah satu kekuatan paling nyata di perangkat ini. Pindah ke software, Realme UI 7.0 berbasis Android 16 menawarkan pengalaman yang cukup bersih dan responsif. Animasinya halus, kustomisasi lengkap, dan fitur AI-nya juga udah cukup oke. Itu kayak AI Light Magician dan AI Style Me menambah fleksibilitas dalam pengolahan foto. Antar mukanya juga terasa ringan dan jarang ditemukan bug berarti selama penggunaan. Transisi antar menu juga udah masuk kategori konsisten dan manajemen memori cukup efisien. Fitur-fitur tambahan seperti sensor sidik jari di layar bekerja cepat dan akurat. Tapi ada satu plot twist komedi dari sisi konektivitas. Dukungan 5G lengkap, Bluetooth 5.4 tersedia meski Wi-Fi-nya masih versi 5. Bayangin di tahun 2026 bro, untuk sebagian pengguna bukan isu besar. Tetapi di tahun ini, Wi-Fi 6 itu mulai terasa lebih relevan. Disinilah terasa bahwa Realme 16 Pro 5G tetap bermain di zona mid-range yang realistis. Kesimpulannya, Realme 16 Pro 5G ini bisa tampil sebagai HP kelas menengah yang tahu betul apa yang mau ditonjolkan. Kamera 200 megapiksel benar-benar menjadi daya tarik utama dengan hasil detail dan portrait yang fleksibel. Baterai 7000 mAh memberikan ketahanan yang luar biasa. Sementara desain kolaborasi Naoto Fukasawa memberi sentuhan premium yang tidak biasa di kelasnya. Kelebihannya jelas pada sektor kamera utama. Daya tahan baterai dan layar 144Hz imersif serta build yang tangguh dengan sertifikasi IP yang lengkap. Di sisi lain, performanya masih di level menengah ke atas memang. Bukan kelas flagship, terus juga kamera ultrawide-nya masih masuk kategori standar aja. Terus Wi-Fi-nya belum generasi terbaru dan tidak ada wireless charging. Secara keseluruhan, Realme 16 Pro 5G adalah perangkat yang cerdas dalam positioning. Ia tidak mencoba menjadi segalanya, tapi sangat serius dalam hal fotografi dan daya tahan. Jika kalian mencari smartphone dengan kamera resolusi tinggi dan baterai tahan lama, tanpa harus masuk ke harga flagship, perangkat ini layak dipertimbangkan asal ekspektasi tetap rasional dan tidak terpancing dengan angka 200 megapiksel semata. Jadilah pembeli yang cerdas. Kalau HP yang kita bahas ini adalah gadget incaran kalian, langsung cek keranjang di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Rizky dari Telset. Bye!